grace of God has reached for me and pulled me from a raging sea, and I am safe on this solid ground. The Lord is my salvation. I will not fear when darkness falls. His strength will help me scale these walls. I'll see the dawn of the rising sun. The Lord is my salvation. My hope is hidden in the Lord. He flowers each promise of His word. When winter fades, I know spring will come. The Lord is my salvation. In times of waiting, times of need, when I know lost, when I am weak, I know His grace will renew these days. The Lord is my salvation. My final day, He will not leave me in the grave, but I will rise. He will call me home. The Lord is my salvation. Who is like the Lord our God? Strong to save, faithful in love. My debt is paid and the victory won. The Lord
The grace of God has reached for me and pulled me from a raging sea, and I am safe on this solid ground. The Lord is my salvation. I will not fear when darkness falls. His strength will help me scale these walls. I'll see the dawn of the rising sun. The Lord is my salvation. Who is like the Lord our God, strong to save, faithful in love? My debt is paid and the victory won. The Lord is my salvation. My hope is hidden in the Lord. He flowers each promise of His word. When winter fades, I know spring will come. The Lord is my salvation. In times of waiting, times of need, when I know lost, when I am weak, I know His grace will renew these days. The Lord is my salvation. My final day, He will not leave me in the grave, but I will rise. He will call me home. The Lord is my salvation. Who is like the Lord our God, strong to save, faithful in love? My debt is paid and the victory won. The Lord is my
akan dengan sengaja mengundang orang lain untuk bergabung dalam FE-nya. Bukan sekedar untuk membuat FE memiliki banyak anggota, namun ini adalah untuk menggenapi amanat agung, yaitu menjadi murid, menjangkau, dan memuridkan orang lain. Masalahnya, banyak FE sudah nyaman dan enggan untuk bertumbuh. Mari kita perhatikan 8 poin untuk membangun budaya mengajak orang baru ke dalam FE. Poin yang pertama, dimulai dari FE Leader. FE Leader harus mulai mengajak orang baru untuk bergabung ke dalam FE-nya. Yang kedua, ingatkan untuk apa FE ada. FE ada untuk membantu orang bertumbuh di dalam Tuhan. Poin yang ketiga, bertukar pikiran dengan anggota yang lain tentang mengundang orang baru. Sediakan waktu khusus untuk berdiskusi dengan anggota FE saudara tentang orang yang akan dijangkau. Diskusikan secara berkala siapa orang di dalam lingkaran pertemanan atau keluarga kita atau siapapun yang akan kita undang dalam FE. Poin keempat, berdoa secara khusus untuk orang yang akan diundang dalam FE saudara. Setiap minggu berdoa, didoakan namanya secara spesifik dan juga berdoa untuk orang-orang lain yang mungkin belum diketahui namanya namun mau diajak ke dalam FE. Poin kelima, buatlah acara tertentu untuk penjangkauan. Buatlah acara yang mudah dibuat, mudah untuk mengundang orang, dan mudah untuk orang baru mengatakan ya. Misalkan nonton bersama, olahraga bersama, ataupun makan bersama. Poin yang keenam, latihlah anggota FE saudara tentang apa yang harus dikatakan. Saudara tidak mengundang orang lain untuk komitmen jangka panjang. Undang saja mereka untuk hadir dalam acara yang akan diselenggarakan dan bertemu dengan teman-teman yang lainnya. Yang ketujuh, selalu siap jika ada orang baru yang hadir. Tentunya persiapkan hati dan juga semua fasilitas yang dibutuhkan jika orang tersebut hadir di dalam FE saudara. Poin yang kedelapan, bersabar. Membangun FE saudara untuk memiliki budaya mengajak adalah hal yang membutuhkan waktu dan tidak semua yang diundang akan merespon. Setialah, maka FE akan bertumbuh. Demikian 8 poin untuk membangun budaya mengajak orang baru datang ke dalam FE. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di dalam ibadah GBI Family Life Center. Sungguh sukacita yang besar kami menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian sehingga kita dapat beribadah kembali baik secara onsite maupun online. Bagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang baru pertama kali hadir, jika Anda berkenan silakan mengisi form yang tertera di bawah. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang memiliki permohonan doa, Anda dapat menyampaikannya melalui link yang tertera di bawah. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan konseling, dapat menghubungi nomor yang tersedia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari juga dapat membagikan link ibadah ini kepada teman, rekan, saudara, sehingga mereka juga dapat beribadah dan terberkati oleh pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan dan menerima kebenaran firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi saat ini. Kita mau meninggikan Tuhan Allah kita dalam ibadah kenaikan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita masuk dalam ibadah, kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan akan rahmat-Mu yang besar Bapa bagi setiap kami ya Tuhan. Kami mengalami kasih dan kuasa-Mu Tuhan hari lepas hari dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau telah naik ke surga Tuhan. Engkau telah mencurahkan Roh-Mu di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan, di tengah umat-Mu ya Tuhan. Dan kami mau lebih lagi menyiapkan hati kami Bapa untuk menerima kuasa dan juga pengurapan daripada Roh Allah yang hidup. Kami rindukan bahwa kami makin hari Tuhan, makin menyatakan Tuhan kehendak-Mu Tuhan, makin menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah dalam kehidupan kami. Jadi kiranya Bapa, setiap hari Tuhan, kami dapat makin lekat, makin erat dengan Roh Kudus. Makin hari kami makin menghidupi kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala kesalahan dosa kami Tuhan. Sucikan, kuduskan kami dalam kuasa darah-Mu. Pimpin jalannya ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhir. Biar kiranya Tuhan, Engkau yang berbicara Tuhan di tengah-tengah kami. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Yang berdoa Tuhan, tutup buku sempat ini dalam kuasa darah-Mu, ruang ibadah kami. Kiranya Tuhan sukacita dan juga damai sejahtera-Mu Tuhan melimpah-limpah di tempat ini ya Tuhan. Tuhan yang menguasai setiap hati dan pikiran, dan senantiasa kami dapat tetap fokus hanya pada Engkau Tuhan saja. Yang berdoa ada kuasa-Mu Tuhan, yang menyembuhkan setiap yang sakit, memulihkan setiap yang terluka ya Tuhan Yesus. Membangkitkan iman kami ya Tuhan, membangkitkan roh kami sehingga kami dapat lebih lagi menyala-nyala Tuhan. Biar ada kebangkitan atas roh yang telah mati ya Tuhan Yesus. Dan kami juga mengalami lebih lagi kuasa-Mu Tuhan hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, kuduskan, sucikan para pelayan hamba-hamba-Mu Tuhan. Kau yang memakai seturut kehendak apa yang Tuhan mau saja atas setiap hamba-hamba-Mu. Ini kami Tuhan hamba-hamba-Mu, biar kehendak-Mu yang jadi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi Engkau saja ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk sekitar kami Tuhan, wilayah sekitar kami. Tuhan, Engkau yang juga mencurahkan Tuhan kasih dan juga damai-Mu Tuhan. Biar lewat gereja-Mu di tempat ini Bapa, ada perkara-perkara yang ajaib dinyatakan Tuhan bagi lingkungan sekitar kami Bapa. Dan banyak orang Tuhan di bawah makin mengenal Engkau ya Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Tuhan Allah kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap perlengkapan yang kami pergunakan, juga secara live streaming, biar kiranya Tuhan dapat memberkati setiap orang yang akan hadir dalam ibadah secara live streaming juga. Tuhan yang pakai menurut kehendak rencana-Mu untuk memberitakan firman Tuhan dan juga Injil lebih luas lagi kepada bangsa-bangsa. Dan biar bangsa-bangsa Tuhan datang kepadamu ya Tuhan, menjadi murid-Mu ya Tuhan. Kami rindukan kami lebih lagi dipakai untuk membawa bangsa-bangsa kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah saat-saat ini Bapa kami dapat bangkit Tuhan, bangkit dan bersinar Bapa, dan menyatakan terang Tuhan di tengah-tengah generasi kami, di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk beribadah Bapa. Kami siap meninggikan, memuji, menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mulia sembah Raja mulia, Kau ditinggikan ya Tuhan, Kau dimuliakan ya Tuhan kami. Surga datang untuk
umatnya. Mulia kami sembah Engkau Raja kami, mulia, mari sembah Dia. Sembah Raja mulia, hanya bagi Yesus Tuhan, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Engkau mulia Tuhan, mulia, agung kerajaan-Mu, agung kerajaan-Nya. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Kami puji, kami tinggikan Engkau, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Segala hormat, hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Berdiri bersama-sama, kita tinggikan Dia, Raja dan segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau perkasa, Engkau hebat Tuhan, Engkau mulia, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhan kami. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus Tuhan, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Oh, Engkau mulia Tuhan, mulia, agung kerajaan-Nya, agung kerajaan-Nya. Dari surga, dari surga datang untuk segenap umatnya. Kami puji, kami tinggikan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus, ya Yesus. Segala hormat kemuliaan, hormatkan, muliakanlah Yesus Raja, Raja. Oh, Engkau mulia Tuhan, amin. Mulia, sembah Raja mulia. Engkau telah mati dan dibangkitkan, mati, dibangkitkan jadi Raja. Oh, kami puji, kami tinggikan Engkau Yesus, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Segala hormat, hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Kita puji lebih lagi Allah kita yang hidup, dipuji, ditinggikan Engkau Tuhan, dipuji, ditinggikan namanya. Segala hormat kemuliaan
kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Muliakanlah Yesus Raja. Mulia. Pada sembah Raja. Engkau telah mati dan dibangkitkan menjadi Raja. Ada setiap umat-Mu Tuhan, ada setiap gereja-Mu Tuhan. Jadi Raja, Dia telah mati dibangkitkan. Dia telah mati dibangkitkan. Jadi Raja. Thank you Lord, thank you Lord. Dia telah mati dibangkitkan jadi Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau Raja diragukan, Engkau Raja kami sembahkan. Haleluya, 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 haleluya. Hosana, hosana. Segala kemuliaan bagi Engkau Allah kami yang hidup. Yesus Tuhan, Engkau Raja diagukan. Haleluya. Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami. Sungguh tiada seperti Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian.
segala pujian, amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Oh, bagi Dia, bagi Engkau Yesus kami, segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, untuk selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya bagi Dia segala pujian dan kemuliaan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, boleh lihat kanan kirinya, berikan senyuman yang indah pada pagi hari ini. Kami umat-Mu Tuhan yang telah ditebus, kami siap menerima kuasa pengurapan dari-Mu. Sama-sama dengan penuh sukacita, kita mau bertepuk tangan pagi ini. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, berangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu, kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Pakai kami Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Sama-sama kita nyatakan sekali lagi. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu, kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu.
mukjizatmu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kuasa di dalam nama Yesusku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang berkuasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, juru batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Allah yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. kami percaya Tuhan, ada kuasa dalam nama Yesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, juru batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kau nama di atas segala nama, Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya, ada kuasa dalam nama Tuhan. Mari silakan tutup Bapak Ibu Saudara sekalian.
Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah. Engkau dimuliakan dan naik ke surga. Tuhan, Engkau yang berikan Roh Kudus-Mu bagi gereja-Mu Tuhan. Sehingga gereja-Mu menjadi gereja yang penuh dengan kuasa. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan ditinggikan. Saya langsung mata kita berdiri. Kita berdiri bersama-sama. Kita tinggikan Dia. Ditinggikan atas segala Allah. Engkau dimuliakan Tuhan. Dimuliakan naik ke surga. Berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Penuhi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus,
Tuhan. Penuhi kami ya Roh Penuhi hambamu. Roh Kudus, ini hambamu. Roh Kudus, penuhi hambamu. Biarlah Bapa Mas, biarlah Bapa Mas. Shiramaya sikirala bayas. Oh Rabba sikirala bala bala bas sikirala bala. Urabaya rala bala bala bas sikirala bas. Shiraramanya rala bas sikirala bala baya kas sikirala bas. Oh yaraba shiral bala yara. Oh garabaya sikirala sikirala yaraba shirala. Oh Rabaya sikirala bas sikirala baba 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 baba. Ye baba baya sikirala bas sikirala bas sikirala ya. Oh ya baba 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 baba. Ya baba sikirala bas sikirala. Oh Holy Spirit. Kira baba ya sikirala bala bala bas. Oh Holy Spirit. Shira baba ya shikira la bala sere baba. Kira baba shikira la shikira la bala. Shika baba 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 Terima kasih Tuhan, ini kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Dan Kau adalah Raja kami Tuhan. Penuhi kami Roh Kudus, urapi kami dengan kuat kuasa-Mu. Empowered living, hidup kami dimampukan, dikuatkan oleh Roh Kudus. Karena hanya Roh Kuduslah harapan kami. Untuk kami dapat hidup di dunia yang jahat ini Tuhan, menghidupi kebenaran di dalam dunia ini. Dengan tekun memikul salib Kristus, kami membutuhkan Roh Kudus. Supaya kami dapat benar-benar menjadi saksi Kristus, saksi Raja kami, Raja di atas segala Raja. Supaya hidup kami dimampukan oleh kuasa-Mu Tuhan, dan nama-Mu ditinggikan lewat hidup kami Tuhan. Kami memerlukan Roh Kudus. Urapi setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang membuka hati kami, membuka pikiran kami. Membuat kami mengerti siapa kami. Dosa kami, kelemahan kami. Roh Kudus, Engkau yang membuka mata hati kami sehingga kami dapat melihat Tuhan kami, Raja kami, Yesus Kristus dengan semua kemuliaan-Nya. Kami memerlukan Roh Kudus lebih daripada sekedar perkataan manusia. We need you, Holy Spirit. Urapi hamba Tuhan dengan urapan yang baru. Kuduskan, sucikan, layakan hamba Tuhan menyatakan isi hati-Mu. Berbicara Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara sekalian kasih Tuhan. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Yuk katakan ke kanan kiri, selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Hari kenaikan Tuhan Yesus adalah 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus lahir, Yesus
mati di atas kayu salib, Yesus dibangkitkan, dan 40 hari dia menampakkan dirinya kepada banyak orang, dia mengajar tentang kerajaan Allah, dia membukakan hati murid-murid, dan selama 40 hari dia naik ke surga, saudara. Dan kenaikan Tuhan Yesus itu sama pentingnya, saudara, dengan Natal, Jumat Agung, kebangkitan Tuhan Yesus. Sama pentingnya. Agustinus dari Hippo mengatakan, jika Tuhan Yesus tidak naik ke surga, maka kelahirannya tidak berarti apa-apa, saudara. Kematiannya tidak akan menghasilkan buah bagi kita, dan kebangkitannya menjadi tidak berguna. Jadi kenaikan Tuhan Yesus itu amat sangat penting, saudara. Amat sangat penting. Ini adalah satu bagian yang tidak terpisahkan dari karya Yesus. Derek Prime juga mengatakan bahwa jika kita tidak mengetahui kenaikan Tuhan Yesus, itu bagaikan membaca buku novel dan melewatkan bab yang terakhir, saudara. Saudara nggak ngerti akhirnya, saudara, seperti apa. Amin. Nah, itu kalau kita nggak mengerti kenaikan Tuhan Yesus. Tapi kalau kita mengerti kenaikan Tuhan Yesus, kita tahu akhirnya. Apa akhirnya, saudara? Yesus akhirnya bukan di atas kayu salib, tapi sudah dibangkitkan. Tapi bukan sekedar bangkit, dia naik ke surga. Dia jadi raja di atas segala raja. Amin, saudara? Dia memerintah bumi dan surga dan segala isinya. He is our king. Dan kita adalah hamba, kita adalah duta kerajaan Allah di bumi ini. Maka Roh Kudus dicurahkan bagi kita, memampukan kita. Amin, saudara? Nah, itu kasihan sekali kalau orang hanya mengerti Yesus dibangkitkan. Lalu dia hidup, ya dia bersyukur atas apa yang Tuhan lakukan. Tetapi hidupnya tidak dengan kuasa. Ya, banyak orang Kristen yang seperti itu, hidupnya tidak menjadi duta kerajaan. Hidupnya powerless, karena tahu kasih Kristus, tahu dia. Tapi dia nggak ngerti bahwa dia adalah raja di atas segala raja, dan kita adalah duta-duta kerajaan Allah. Dan ini menjadi bagian penting dari iman Kristen kita. Di dalam pengakuan iman GBI disebutkan, Yesus Kristus juru selamat dan pengantara kita adalah anak Allah yang tunggal, dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Berikutnya apa, saudara? Naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan Raja segala raja. Ini pengakuan iman GBI yang kita nyatakan ya setiap minggu pertama. Nah, saudara sekalian kasih Tuhan, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil di dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Sebetulnya saudara kalau perhatikan sungguh-sungguh puji-pujian yang dinaikkan itu sudah mirip sama khotbah, saudara. Saya tadi mendengar pujian, saya bersyukur bahwasanya puji-pujiannya ini ya pas gitu ya. Jadi praise worship itu bukan sekedar lagu bagus, lagu enak, mengangkat, enggak. Tetapi benar-benar dia bisa menyampaikan apa pesan yang mau disampaikan ya pada hari itu. Ini makanya puji-pujian itu profetik, ya profetik. Ya, saya tadi mencatat lagu pertama Mulia Raja Mulia, lalu lagu kedua Ku Terima Kuasamu Tuhan, ya kan? Lagu ketiga Engkau yang termulia di bumi di surga. Lagu yang keempat Yesus Tuhan ditinggikan naik ke surga berikan Roh Kudusnya. Nah, saya pikir waduh saya bisa khotbah nih dengan puji-pujian list tadi, ya. Tinggal kasih liriknya. Nah, saudara, that's praise worship. Praise worship itu sebelum kita mendengar khotbah udah menggemburkan hati kita, saudara. Ya, jadi buat tim pujian milih lagu jangan yang bukan yang enak, yang apa enggak, tapi pilih lagu berdoa supaya ngerti apa yang mau disampaikan Tuhan. Puji-pujian itu profetik, menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat. Sebelum jemaat mendengarkan firman, dia sudah digemburkan hatinya, ya. Jadi thank you buat tim pujian ya. Nah, saudara sekalian kasih Tuhan, mari kita dengarkan firman Tuhan di dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat
bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, ini adalah perikop yang menyatakan kenaikan Tuhan Yesus. Yesus membawa murid-muridnya sampai keluar kota dekat Betania. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Jadi saudara, Yesus terangkat ke surga itu kondisinya sedang memberkati. Amin. Sedang memberkati, and his blessing, dan berkatnya itu terus tercurah bagi umatnya. Amin. Sedang memberkati. Lalu mereka sujud kepada Yesus dan mereka sangat bersukacita. Sangat bersukacita, katakan bersama-sama sangat bersukacita. Nah itulah judul khotbah pada hari ini saudara, perpisahan yang membawa sukacita. Nah sebelumnya saudara, sebelum kenaikan Tuhan Yesus, mereka itu penuh dengan duka cita saudara. Penuh dengan duka cita. Duka cita pertama karena pemimpin mereka, guru mereka Yesus Kristus mati di atas kayu salib, mati. Tetapi dibangkitkan. Pada saat Yesus bangkit mereka masih penuh keraguan, mereka masih duka citanya itu masih ada lah saudara. Masih ini benar enggak? Tapi 40 hari Yesus mengajar. Bukan hanya mengajar, Yesus membukakan hati murid-muridnya saudara. 40 days, 40 hari, berulang-ulang. Tetapi Yesus mengatakan bahwa dia akan meninggalkan mereka, itu terus memberikan duka cita bagi mereka. Di dalam Yohanes 13 ayat 36, ya, Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Ya, saudara, Petrus takut saudara, dia bagaikan seorang anak yang akan ditinggal oleh orang tuanya. Dia, Tuhan kemana kamu pergi? Karena Yesus mengatakan aku harus pergi. Aku harus meninggalkan engkau, tapi lebih baik aku meninggalkan engkau. Dan Petrus ketakutan saudara. Petrus berduka cita, Petrus sedih saudara. Yohanes 16 ayat 6. Yesus mengatakan, tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Berduka cita karena Yesus mau meninggalkan mereka. Saudara, memang perpisahan itu umumnya sangat menyedihkan. Betul saudara? Bapak Ibu Gembala senior dulu waktu pacaran berpisah, sedih ya Pak ya? Nangis. Dulu nggak ada WhatsApp saudara, sekarang kalau anak sekarang, waduh pacaran dia bisa pakai WhatsApp call gitu. Dulu nggak ada, pakai surat ya Pak ya? Surat dibayang-bayangin gitu kan. Wah sedih saudara, menyedihkan perpisahan. Coba saudara bayangkan perpisahan yang menyedihkan. Wah sangat menyedihkan. Setiap ditinggal mati, sedih. Nah saudara, ini ada sebuah lagu saudara yang tadi pagi istri saya tanya, kok kamu nyanyi lagu itu gitu kan. Karena saya ingat sebuah lagu, ya saudara, tebak judulnya ya. Lambaian tanganmu kurasakan pilu di dada. Kasih sayangku bertambah padamu. Teluk Bayur, puji Tuhan. Yang nyanyi Ernie Johan. Air mataku berlinang tak terasa olehku. Nantikanlah aku di Teluk Bayur. Benar saudara, pada saat berpisah itu air mata ya merasakan pilu. Nah, mungkin buat generasinya Megi nggak tahu lagu Teluk Bayur ya. Tapi ini coba. And smile for me, tell me that you wait for me, hold me like you never let me go. Living on a jet plane. Bapak ini dulu dari zaman mana sih Pak? Dari zaman dulu atau zaman sekarang? Nah saudara, tapi memang perpisahan itu secara umum sangat menyedihkan saudara. Betapa banyak lagu-lagu yang diciptakan tentang perpisahan dan semuanya rata-rata sedih. Ya, Iwan Fals juga mengatakan, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Betul saudara? Ada sebuah lagu dari White Lion yang judulnya Farewell. Ya. Tadi saya, kok dia bisa, si Cindy, itu tahu lagu apa Sin? Kamu nggak tahu tapi saya tahu itu. Time to say goodbye. Itu lagu sedih banget saudara. Dia nggak tahu ya tapi saya tahu itu nadanya nada itu tuh. Iya. Nah saudara memang menyedihkan perpisahan itu. Tetapi saudara mengapa murid-murid Yesus berpisah tapi penuh sukacita saudara? Berpisah ditinggalkan selamanya oleh guru mereka yang 3,5 tahun sangat intens. Siang malam pagi sore bersama dengan mereka.
Tapi mereka kenapa? Seperti yang saudara baca tadi kan, di dalam ayat ke-52, mereka sangat bersuka cita saudara. Padahal awalnya mereka berduka cita. Berikutnya saudara. Next. Dan mengapa terjadi perubahan yang begitu drastis saudara murid-muridnya ini? Bahkan Yesus sendiri mengatakan saudara, di dalam Yohanes 16 ayat 20. Ya, di dalam Yohanes 16 ayat 20 dia katakan saudara, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap. Tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita. Kamu akan berduka cita. Tapi Yesus katakan apa? Tetapi, kita baca bersama saudara, duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Jadi Yesus sudah mengatakan, kamu berduka cita, tetapi nanti duka citamu tunggu. 40 hari. Aku akan buka hatimu, duka citamu akan berubah jadi sukacita. Amin saudara? Kenapa saudara? Duka cita itu berubah menjadi sukacita. Sukacita, jadi berpisah tapi smile. Berpisah tapi senang. Berpisah tapi penuh sukacita. Ada apa saudara? Nah, ini akan kita pelajari hari ini. Berikutnya saudara. Next. Kenapa duka cita mereka menjadi sukacita? Jawabannya adalah karena Tuhan itu membuka mata hati mereka selama 40 hari saudara. Sebelum dibuka mata hatinya, mereka hanya berpikir mereka akan kehilangan seseorang yang mereka kasihi, seseorang yang sangat mengasihi mereka. Tetapi saat dibukakan oleh Tuhan mata hati mereka lewat firman Tuhan, lewat perkataan Tuhan, maka mereka penuh dengan sukacita. Firman Tuhan, perkataan Tuhan akan membuka hati saudara, membuat saudara mengerti. Roh Kudus akan membuka hati saudara, membuat saudara mengerti, oh ini ternyata bukan perpisahan. Tetapi justru Yesus naik ke sorga, dia menjadi raja di atas segala raja, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Justru Yesus semakin nyata di dalam hidup kita. Justru pada saat Yesus naik ke sorga, Roh Kudusnya diturunkan, dicurahkan, dan Roh Kudusnya selalu ada bersama dengan kita. Ini yang mereka tahu saudara murid-murid. Maka tidak ada satu pun yang bisa memisahkan kita dari Kristus. Karena ada Roh Kudusnya yang bersama dengan kita. Dan benar apa yang dikatakan Yesus di dalam Matius 28. Aku akan menyertaimu sampai ke akhir zaman. Sampai ke ujung bumi. Justru dengan kenaikan Tuhan Yesus, mereka tahu nggak ada lagi yang memisahkan antara kita dengan Kristus. Dia selalu ada bersama dengan kita. Amin saudara? Itu mereka tahu, tadinya nggak ngerti saudara. Tapi karena Yesus ajarin berulang-ulang, sehingga mereka menjadi mengerti saudara. Justru Yesus menjadi lebih nyata dalam hidup mereka dan mereka tahu bahwa Yesus akan berkuasa. Mungkin mereka saat itu berpikir Yesus akan menjadi pemimpin atau raja mereka locally hanya di Israel saja saudara. Tetapi dengan kenaikan Yesus, hati mereka dibukakan. Oh Yesus menjadi raja di atas segala raja. Bukan hanya di Israel, di seluruh bumi. Di bumi dan di surga. Amin saudara? Nah ini mereka tahu saudara. Mereka tahu. Mereka jadi ngerti saudara, itu adalah pekerjaan Tuhan. Itu adalah Yesus sendiri yang membukakan hati mereka. Sehingga murid percaya bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa memerintah di sorga dan di bumi. Sehingga mereka menyadari kepergian Tuhan Yesus adalah untuk kebaikan mereka. Roh Kudus ada bersama dengan mereka. Roh Kudus yang tercurah pada mereka membuat tidak ada lagi yang dapat memisahkan Yesus dari mereka. Dan bahkan mereka saudara bisa mengerti, percaya karena hatinya dibukakan Tuhan. Bahwa apa saudara, Yohanes 14 ayat 2, bahwa Tuhan Yesus naik ke surga menyiapkan rumah bagi mereka. Amin saudara? Kalau kita tidak dibukakan Tuhan, hati kita nggak dibukakan Roh Kudus. Kita nggak bakal tahu saudara seperti ini.
Meskipun saudara setiap minggu ke gereja, meskipun saudara baca Alkitab, tapi kalau kita tidak dibukakan Tuhan, kita nggak ngerti saudara. Dan itulah yang menjadi tugas pemimpin gereja, gembala, pemimpin komsel, berdoa supaya jemaat bisa mengerti kemuliaan Tuhan. Amin. Supaya jemaat mengerti, hatinya dibukakan. Soalnya kalau nggak ngerti-ngerti saudara. Ini bukan tentang knowledge, tapi tentang hatinya itu mengerti saudara. Nah saudara, pada saat saudara dibukakan hatinya, maka saudara keluar dari tempat ini, saudara akan berbeda. Amin. Karena ngerti. Saudara masuk di gereja mungkin dengan duka cita, khawatir, kecewa, takut. Tetapi saudara mengerti pengharapan apa yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah naik di atas, sudah naik menjadi raja di atas segala raja. Mengerti kuasa apa yang ada di dalam Yesus. Kalau saudara ngerti saudara, kira-kira ada nggak sih sesuatu yang saudara khawatirkan dalam hidup ini? Ada saudara? Harusnya nggak ada. Kenapa kita khawatir, kenapa kita takut? Karena kita nggak ngerti. Siapa yang berkuasa, berdaulat, mengatur, raja di atas segala raja. Kalau kita ngerti, benar-benar ngerti, bukan hanya ngerti secara knowledge, maka hidup kita pasti berubah dari duka cita menjadi sukacita. Kuncinya apa saudara? Ngerti, percaya, dan itu semua pekerjaan Roh Kudus. Amin? Itu semua pekerjaan Roh Kudus saudara. Dan saudara Paulus itu yang Paulus doakan, ya, supaya jemaat bisa memahami realitas tersebut. Ini yang Paulus terus doakan. Mari kita baca saudara di dalam, kita baca di dalam Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Ini yang Paulus doakan. Supaya jemaat ngerti, supaya jemaat memahami. Boleh ditampilkan ayatnya. Karena kita akan baca dari ayat 15. Ya, Efesus 1 ayat 15. Efesus 1 ayat 15. Saudara, judul perikopnya apa saudara? Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Tuhan. Jadi pendoa yang didoakan bukan hanya sekolah Patmos gini-gini, tapi doa supaya jemaat ngerti. Amin. Supaya jemaat ngerti tentang kemuliaan Kristus. Saya bersyukur kita ada di Indonesia, saudara, kita patut bersyukur loh, yang merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Dulu dinamakan hari kenaikan Isa Al-Masih, sekarang diubah jadi oleh Menteri Agama menjadi hari kenaikan Tuhan Yesus. Tapi di negara lain, setahu saya, di Amerika Serikat ini nggak dirayakan, saudara. Di Singapura pasti nggak dirayakan. Jadi ini hari masuk, saudara, masuk. Ya, Indonesia dirayakan. Jadi Tuhan itu baik sama kita, saudara. Ya, Tuhan itu baik sama orang Indonesia supaya orang Indonesia itu ngerti kenaikan Tuhan Yesus and He is King of Kings dan Dia itu mau kita menjadi saksinya, kita mengerti kuasanya. Dan saya percaya bahwa orang Indonesia akan dipakai Tuhan jadi saksinya bukan hanya bagi Indonesia tapi bagi bangsa-bangsa. Amin saudara? Amin? Saya percaya tuh. Karena apa ya? Ini Indonesia beda loh. Kita semua ngerti, kita semua merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Artinya ada maksud Tuhan nih. Ya, supaya kita jadi saksi bagi bangsa-bangsa. Nah ini yang didoakan Paulus saudara. Bagi jemaat di Efesus ayat 15. Ya. Paulus ini doanya. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus. Dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Jadi orang Efesus adalah orang percaya. Orang percaya belum tentu ngerti benar saudara. Udah percaya Yesus percaya. Tapi hatinya belum ngerti benar kemuliaan Tuhan dan lain sebagainya. Ayat 16. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur kepada kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Ayat 17 kita baca saudara. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, saudara. Mengenal Dia dengan benar.
Kita perlu hikmat dan wahyu dari Tuhan. Saya berulang kali ngajar Bapak sepanjang kehidupan, kayaknya dari 2011 deh, sudah lama saudara. Tetapi pada saat ngajar itu seringkali, loh kok udah ngajar banyak orang saudara, loh kok baru tahu ya gitu saudara. Jadi pada saat ngajar buka baru persiapan, loh kok baru tahu ya. Dulu udah ngajar, tapi kok sekarang baru tahu ada pengertian yang baru, lebih lagi ngerti, lebih lagi memahami saudara. Dan ini karya Roh Kudus semata-mata. Amin saudara. Ini karya Roh Kudus, ini yang kita doakan saudara. Berdoa, itu doa saya, supaya anak-anak saya ngerti saudara. Amin saudara. Doakan buat keluargamu supaya dia tuh betul-betul ngerti siapa itu Tuhan, kemuliaannya. Harus didoakan saudara. Doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Doa yang benar sangat besar kuasanya. Supaya apa? Supaya jemaat di sini kata Paulus, supaya ia Tuhan memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Ini harus didoakan. Amin saudara. Ini harus jadi bagian dari doa kita. Amin. Doa kita. Ayat ke-18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara Paulus berdoa supaya apa? Ia menjadikan mata hatimu terang. Tuhan menjadikan mata hati kita terang. Supaya kita bisa ngerti pengharapan apa yang terkandung dalam calling, dalam panggilannya. Kita semua orang yang dipanggil saudara. Tapi kita minta sama Roh Kudus supaya kita lebih ngerti lagi pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilannya. Betapa kayanya apa saudara? Kemuliaan yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kemuliaan Tuhan itu betapa kaya ditentukan bagi kita saudara. Nah ini murid-murid tahu saudara. Pada saat 40 hari diajar, murid-murid menjadi tahu sehingga pasti dia jadi sukacita saudara. Karena ngerti pengharapan apa. Ya. Dan kemuliaan yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Dan ayat 19, yuk kita baca saudara 321. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya saudara. Saudara, gini-gini saudara, gereja kita ini kuasanya luar biasa. Amin saudara. Kenapa? Karena Tuhan kita penuh kuasa. Sehingga saudara melihat kanan kiri saudara, betapa besar kuasanya yang tersedia bagi kita yang percaya saudara. Amin. Murid-murid tahu dan percaya sehingga mereka berharap pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Mereka berdoa. Mereka enggak melihat kanan kiri. Apa kata Tuhan ya, kita jadi saksi dari Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Kita bahasa asing aja kita nggak bisa. Nggak seperti itu saudara. Saudara kalau diutus Tuhan, kalau disuruh Tuhan, lakukan. Amin. Amin saudara. Pelayan-pelayan Tuhan. Kalau diutus Tuhan, disuruh Tuhan, lakukan. Jangan excuse. Nah, mereka nggak bisa saudara, selain bahasa Ibrani mungkin ya bahasa Aram pada saat itu. Tapi mereka percaya, kenapa? Karena hati mereka sudah dibukakan Tuhan. Maka saudara saat Tuhan meminta saudara untuk layani Tuhan, jangan excuse, saya nggak bisa bahasa Inggris Pak, saya cuma S1, saya nggak S1, saya segala macam. Enggak, saya orang miskin, saya nggak bisa. Enggak saudara, saudara harus pahami betapa besar kuasanya yang bekerja dalam diri saudara. Amin. The same power, kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus dari mati. Itu ada di dalam diri saudara. Amin. Bagi kita yang percaya kepadanya. Amin saudara. Kayaknya nggak percaya nih. Amin. Nah murid-murid itu dibukakan saudara. Jadi percaya, jadi ngerti. Betapa hebat kuasanya. Nah saya berdoa supaya Yesus, He is the King of Kings, yang berkuasa atas dunia, bumi, surga. Dan dia rajamu dan raja saya. Dan dia mengasihimu dan mengasihi saya.
kita sadar betapa besar kuasanya. Kita mau dipakai Tuhan jadi saksinya, jadi pelayannya, jadi hambanya. You are not powerless, saudara tidak punya tenaga, tapi saudara punya kuasa. Ayat 20, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Nah saudara, mendudukan dia di sebelah kanannya, di sebelah kanan Allah Bapa, ini bukan soal duduknya sebelah kanan berarti Bapa di sebelah kirinya, enggak. Ini tandanya bahwa dia punya otoritas, dia berkuasa, Yesus Kristus berkuasa di bumi dan di sorga. Ayat 21, nah murid-murid jadi sadar, karena firman yang disampaikan Yesus 40 hari, berulang kali murid-murid jadi sadar, oh iya, jadi kita gak perlu takut, dia yang bersama kita tuh jauh lebih tinggi. Ayat 22, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya, ya saudara, segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia, Kristus itu telah diberikannya kepada jemaat, kepada kita semua sebagai kepala dari segala yang ada. Nah saudara, jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Nah, ini murid-murid ngerti saudara, kemuliaan Tuhan, kita jadi saksi, kita gak sendiri. Nah saudara, maka Roh Kudus dicurahkan untuk saudara dan saya dapat menjadi saksi Kristus. 10 hari setelah ini ada pencurahan Roh Kudus. Mari kita datang saudara, saya undang saudara semua datang. Supaya apa saudara? Supaya hati kita dibukakan. Amin saudara. Supaya kita lebih ngerti. Saya percaya kalau saudara ngerti, saudara dibukakan Tuhan, hidupmu tidak duka cita, tapi sukacita. Hidupmu tidak putus asa, cara hidupmu akan berubah. Murid-murid cara hidupnya berubah saudara. Benar-benar setelah mereka mengerti ini, mereka mendapat pencurahan Roh Kudus, mereka berbeda, benar-benar jadi pribadi yang berbeda, jadi saksi Kristus di mana mereka berada. Jadi saksi Kristus, menyatakan Injil. Murid-murid yang sederhana itu menggoncangkan dunia saudara, mengubahkan dunia. Orang sederhana bisa mengubahkan dunia. Pada saat itu yang berkuasa adalah Kaisar Roma, Kekaisaran Romawi saudara, hampir menguasai seluruh dunia. Tetapi murid-murid yang sederhana dari Galilea saudara, karena dia ngerti Roh Kudus tercurah, dipakai Tuhan secara luar biasa. Benar, Injil itu disebarkan sampai ke bangsa-bangsa. Sampai kita sekarang, orang yang ada di Indonesia saudara, bahasa Indonesia, kita lahir di Indonesia, kita bisa percaya terhadap tukang kayu dari Nazaret itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Karena apa saudara? Karena ada orang yang dibukakan Tuhan, mengerti kemuliaan Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, dan mereka bergerak, mereka menginjil, mereka jadi saksi, mereka jadi berkat dimanapun mereka berada. Amin saudara? Saya berdoa supaya saudara dan saya, kita semua semakin mengerti. Sehingga saudara keluar dari tempat ini, saudara gak akan sama seperti saudara masuk. Saudara akan berpengharapan. Ada kuat kuasa yang menyertai saudara. Amin. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Jadi Yesus ada di mana saudara sekarang? Di atas kayu salib? No. Di mana saudara? Di surga. He is the King of Kings. Yuk kita angkat pujian, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Sudah terima kuasa Tuhan.
saudara, kita bernyanyi dengan semangat. Amin. Dengan sukacita, karena Tuhan kita sudah naik ke surga. Telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi. Angkat pujian kita bagi Tuhan, saudara. Angkat pujian kita bagi Tuhan. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Tuhan besar dan Tuhan hidup. Amin. Jangan berhenti berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan. Amin. Mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kebenaran yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti. Kemanapun saudara berdiri dan saudara pergi, di situ pasti mukjizat terjadi. Amin, saudara. Telah ditebus Amin. dengan darah yang kudus, Mengangkat pujian bagi-Mu. mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, saudara. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota. Kami terima kuasa-Mu, Tuhan. Terima kuasa-Mu Tuhan. Amin. Kami terima kebenaran yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu, Tuhan. Saudara nyatakan dengan iman, saudara. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Amin. Kami terima kebenaran yang Amin. Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun saudara melangkah, Kemanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. terima kuasa Tuhan, saudara. Angkat tanganmu, saudara. Terima kuasa Tuhan. Kami terima kuasa-Mu, Tuhan. Amin. Kami terima kuasa-Mu, Oh, kami terima kuasa-Mu Tuhan. kami terima. Kami terima The King of Kings, the Lord of Lords. Kami terima kuasa-Mu Kami terima. Kami terima kuasa-Mu. Agar kami dapat jadi saksi-Mu, Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu. Kami terima. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu. Katakan bersama, kami terima. Kami terima kuasa-Mu, Tuhan. Kami terima kuasa-Mu. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Amin. Kami terima kuasa-Mu. Kami terima.
Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Amin. Mulia, agung kerajaannya, agung kerajaannya, dari surga datang untuk senang umatnya. Katakan dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Jadi Raja mulia, 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 sembah Raja mulia, bagi Yesus. Mari buka hatimu, angkat kedua tanganmu. Dia mulia, oh dia mulia, Yesus mulia, mulia, mulia. Agung kerajaannya, agung kerajaannya, dari surga datang untuk senang umatnya. Dia datang untuk menyelamatkanmu, Dia datang untuk menghapus dosamu, Dia datang membuat hidupmu penuh sukacita. Namanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Saudara, mungkin saudara jadi orang Kristen sudah lama dan saudara sudah mengetahui ritual tata cara ke gereja beragama. Tapi itu tidak membuat hidup saudara seperti yang Tuhan inginkan. Saya ingin mengingatkan waktu Adam dan Hawa diciptakan tanpa dosa. Namun Tuhan ciptakan dengan keinginannya sendiri. Dia punya keinginan.
dia punya hawa nafsu. Itu pun gagal. Lingkungannya tidak ada yang mempengaruhi berdosa. Itu pun gagal. Hanya satu yang Tuhan ingin, supaya Adam dan Hawa ikut yang Tuhan omong, ikut yang Tuhan cerita, ikut yang Tuhan katakan. Itu pun gagal. Saya menyadari itu, saudara. Hidup selalu gagal. Dari satu kegagalan berikut, tidak mengerti atau tidak mau, atau mungkin dikatakan sulit, tidak bisa, tidak mampu, tidak sanggup. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Yesus datang untuk menebus dosamu. Karena banyak di antara kita yang tidak sanggup, akhirnya jatuh dalam dosa. Tidak taat, akhirnya jatuh dalam dosa. Tetap tidak mengerti, hatinya gelap, akhirnya jatuh dalam dosa. Tapi Yesus sudah datang. Yesus sudah datang. Dia telah melakukan begitu besar kasih Allah yang dinyatakan melalui Putra Allah. Dosamu telah ditebus. Siapa dosanya telah ditebus? Oh, Ralabas. Kami boleh melihat tangan-tangan yang diangkat. Siapa dosa yang telah ditebus? Angkat tanganmu. Oh, terima kasih, terima kasih. Cuma saudara masih hidup di dunia, masih punya keinginan sendiri, masih ingat apa yang dilakukan orang tuamu. Mungkin saudara ditekan oleh keadaan, situasi. Saudara punya kebutuhan-kebutuhan, setiap orang punya kebutuhan. Sebab itu seringkali kita gagal, bangkit gagal lagi. Tapi Yesus telah kalahkan kuasa dosa. Bahkan maut dikalahkan. Dia bangkit di antara orang mati. Dia naik ke surga dan dia mencurahkan Roh Kudus. Kuasa, power, tenaga, supaya saudara jangan capek. Jangan capek hidup ini. Dari satu kesusahan-kesusahan yang mungkin tetap ada. Jangan capek, jangan capek. Saya mau katakan, jangan capek. Sebab itu tadi dikatakan ada sukacita yang mengalahkan kelelahan, kebosanan. Karena selalu diliputi ketakutan, kekhawatiran. Mari saudara, angkat pujian ini sekali lagi untuk bersyukur. Aku gak pernah capek Tuhan, aku gak pernah capek karena Engkau sudah naik ke surga. Terima kasih Tuhan. Kuasa Roh Kudus memampukanmu untuk tidak capek. Saudara yang belum dipenuhi Roh Kudus, saudara boleh buka hatimu. Rindukan kuasa Roh Kudus dicurahkan atasmu. Kesempatan yang luar biasa menikmati hidup dalam kuasa Roh Kudus. Kalau saudara rendahkan hati, buka hatimu, saudara tinggal terima kuasa Roh Kudus itu. Kuralabas, ya Ralabas, ya Ralabas. Tanda awal daripada pencurahan kuasa Roh Kudus bagi yang telah menerimanya. Dia akan berkata-kata dalam bahasa yang baru, bahasa asing, bahasa yang tidak dikenalnya. Oh, buka hatimu, buka hatimu, terima kuasa Roh Kudus, terima kuasa Roh Kudus. Bagi yang belum terima, terima dalam nama Yesus, terima.
mulia, mulia, sembah Raja mulia, yang telah mati dibangkitkan jadi Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Kuasa Roh Kudus memampukanmu hidup dalam hidup yang baru, hidup seperti yang dijanjikan Tuhan, hidup seperti yang dirancang oleh Tuhan, dan itu adalah destinimu dalam kehidupanmu baru. Itu adalah gereja, tempat di mana kita berkomunitas, dipilih, dipanggil, dan dibentuk, dibangun bersama, di mana Yesus menjadi kepala bagi kita. Segenap umatnya dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Tuhan, terima kasih. Kuasa Roh Kudus-Mu yang dicurahkan memampukan kami hidup seperti yang Tuhan mau. Kami ingin katakan susah Tuhan, susah, bosen, sehingga banyak orang-orang mengarang sendiri, cerita sendiri tentang kekristenan, tapi dilatar belakangi dengan kebosanan, kejenuhan. Tapi saudara dan saya yang dipenuhi Roh Kudus tidak pernah bosan. Tidak pernah bosan, penuh sukacita, penuh sukacita. Penuh sukacita, penuh sukacita. Penuh harapan. Ada kepastian. Tidak pernah ragu, tidak pernah bimbang. Kalau sempat jatuh tidak tergeletak. Tangan Tuhan yang kuat mengangkat, bangun kembali. Bangun kembali, tidak pernah KO, tidak pernah kalah. Ayo maju terus bersama Yesus oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Tuhan beri kesadaran baru bagi kami tentang siapa Tuhan, apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup ini, dan apa yang Tuhan janjikan untuk kami, dan apa yang Tuhan telah sediakan untuk kami. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Urapi dan berkati hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bulir-bulir yang telah ditabur Kau gantikan dengan lipat ganda. Kami bersyukur buat jemaat ini boleh tetap terus setia kepada Tuhan. Engkau tahu keadaan mereka masing-masing. Kuasa Roh Kudus memampukan mereka, menyanggupkan mereka, sehingga mereka dapat melampaui keterbatasan mereka. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua jemaat yang diberkati bersama katakan
Amin. Tuhan memberkati. Baik, saudara, kita persiapkan hati untuk memberikan persembahan. Saya undang yang melayani bisa maju ke depan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang Tuhan sampaikan kepada kami. Tuhan, saat ini kami memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur atas apa yang Tuhan lakukan bagi kami, atas berkat-berkat Tuhan yang terus melimpah dalam hidup kami, anugerah Tuhan. Dan Tuhan, kami memberi dengan sukacita dan berkati, kuduskan, sucikan hamba-hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk kerajaan-Mu, dan berkati setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan, bukakan tingkap-tingkap langit, berkati mereka dengan berlimpah dan pakai mereka jadi berkat Tuhan dimanapun mereka berada. Dan berkati gereja kami, keuangan di gereja kami, agar dapat mengelola dengan sebaik-baiknya bagi pelebaran kerajaan Allah. Banyak jiwa-jiwa yang dijangkau, dimenangkan, dan didewasakan di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudari sekalian, dapat memberikan persembahan pada nomor rekening berikut ini. Baik, saudara diberkati Tuhan hari ini. Saya undang saudara untuk hadir dalam ibadah pencurahan Roh Kudus setiap hari jam 7 ya. Jam 7 di tempat ini. Ya, saudara bisa hadir bersama dengan keluarga ya. Saya undang kita semua bagi berdiri dan kita akhiri ibadah pada hari ini.
Bapak, terima kasih untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini. Terima kasih untuk persekutuan dengan Tuhan dan dengan sesama kami. Kiranya ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkati setiap kami, berkati umat-Mu Tuhan. Supaya mata hati kami terang dan kami dapat mengerti pengharapan yang terkandung di dalam panggilan kami. Dan kami juga mengerti betapa hebat kuasa-Mu Tuhan. Bagi kami yang percaya dengan kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Buka mata hati kami untuk terus melihat, mengenal, semakin mengalami Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, Roh Kudus tercurah bagi umat-Mu, supaya kami dapat menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada, supaya kami dapat menjadi saksi dan kami mampu untuk hidup dengan memikul salib Kristus, sehingga nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Tuhan, Kau mengerti pergumulan umat-Mu, Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan. Kami teringat akan Om Lim, Ibu Hera yang di dalam pemulihan, kiranya Tuhan berikan pemulihan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan anak-anak-Mu yang lain yang sakit Tuhan berikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan berkati hamba-hamba-Mu, Tuhan terus pakai hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini untuk melayani Tuhan, dan biar lewat hidupnya nama Tuhan dimuliakan, dan Kau yang pertajam terus pelayanan mereka, sehingga mereka melayani dengan kuat kuasa Roh Kudus. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan lewat pelayanan mereka, karena ada kuasa Tuhan yang nyata dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saudara sekalian kasih Tuhan, mari kita saat ini pulang dengan membawa berkat dan sukacita daripada Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Kini pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penghantaran, kekuatan, persekutuan, dan kuasa dari Roh Kudus, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati, selamat hari kenaikan.